Halo guys, kembali lagi di podcast Bahasa Teknisi. Salah satu podcast dari PT Tridinamika, yang mana di podcast ini kita mau bahas apapun terserah kita. Utamanya adalah yang terkait dengan pengukuran, alat-alat pengukuran listrik, lingkungan, ataupun yang elektro telekomunikasi. Nah, bagi teman-teman yang sering nontonin podcast Bahasa Teknisi, sudah tidak asing lagi, ya kan, sama satu orang ini. Ini adalah kuncennya podcast Bahasa Teknisi. Yang kemarin itu dia habis studi tour, studi banding, ya kan. Dia studi banding di Guam. Nah, jauh sekali, ya kan. Dia pulang sini jalan kaki menyusuri lautan. Oh, jalan kaki menyusuri lautan. Aneh kan tuh. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Cipto Utomo. Wah, ntar ada efeknya Pak Cip. Gitu. Oke Pak Cip, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sama kayak kemarin. Wah, long time no see. Kangen Dari bulan apa ya? Februari itu terakhir Pak Cip sudah tidak lagi menjadi host dan saya yang menggantikan. Gimana rasanya? Pak Cip tamasya waktu itu ke beda benua. Aduh, ya kan, sampai studi banding dan segala macem. Akhirnya kita bisa ketemu lagi Pak Cip. Ya, alhamdulillah. Pak Cip, kita di sini di tempat yang berbeda. Biasanya kita kecil di ruang laktasi seperti yang Pak Cip tahu, ya kan. Terus ada beberapa waktu episode itu kita syutingnya di kantor. Nah, sekarang berbeda. Kita syuting di Outdoor. di bisnis centernya 3D yang ada di Cikarang. Luar biasa Pak Cip, di Cikarang. Jadi Tridinamika bukan hanya di Tangerang aja, di Cikarang juga ada. Mantap, memperluas jangkauan bisnis. Iklan dulu guys. Nah Pak Cip, di depan kita ada produk bagus, ya kan. Biasanya ini dipakai buat bidang-bidang otomotif. Pak Cip tahu gak? Loctite. Nah, Saya ini pernah pakai. Oh benar, ini Loctite teman-teman. Kalau nyari untuk lem baut dari yang high strength Pak Cip, maupun yang medium strength, atau mungkin yang lain-lain, katalog yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda, bisa cek di e-commerce kantor kita. Oke. Linknya di mana Pak Cip? Harusnya di bawah sini ada. Di bawah sini ada Iya. sih ya. Yaudah, cek teman-teman. Kita lanjut videonya. Nah, hari ini Pak Cip, Oke. kita bakal podcast mengenai bertanya. Saya menjawab. Yes, benar. Farhan bertanya, Cipto Utomo menjawab. Padahal biasanya saya yang bertanya. Nah, ini jadi ditukar. Baiklah, gitu baik. ya kan. Kita bakal bertanya tentang Tridinamika. Secara 3D-nya itu seperti apa? Bagaimana perkembangannya, bagaimana jangkauan bisnisnya segala macam. Tapi yang Pak Cip tahu. Kalau nggak tahu bisa pas. Gitu. Bisa pas Oke. atau telepon temen. Oke. Sebelumnya teman-teman di sini merupakan engineer ya, application engineer senior, Cipto Utomo. Dia yang kalau kita sebutnya bapaknya Mas Iwan, bapaknya Mas Hafiz, bapaknya Mas Gopal yang sering hadir di sini ya kan, engineer kita. Nah, inilah bapaknya dia. Dan sedang nyari emaknya. Nah, itu. ada. Namanya nggak ada. Nah, Pak Cipto dari PT Tridinamika. Oke. Betul sekali, Pak Cipto udah berapa tahun di 3D? Saya sampai lupa ngitungnya. Waduh, tuh kan senior teman-teman. Paling sebelum Tridinamika ada, saya sudah ada. Tapi Pak Cip masuk bergabung bekerja sama bareng sama PT Tridinamika tuh dari kapan sih gitu? Kalau nggak salah dari 2008 akhir. 2008. Kemungkinan sih efektifnya di 2009 sih ya. Oke. Karena 2008 tuh masih menjajaki ya kan. Oke. Itu artinya saya join di Tridinamika. Waktu itu sebetulnya kenalannya bukan di Tangerang ya, tapi di Semarang. Oh. Jadi ada papan pengumuman begitu. Saya coba untuk apply gitu lah Oke. ya. Ternyata cocok. Saya masuk nominasi. Jodoh. Ya, berjodoh nominasi. Oke. Terus saya kan dari Jawa Tengah ke ibu kota kan, Wah. menjajaki dulu nih cocok nggak sih sebenarnya. Ya udah, saya sebulan 2 bulan tuh masih belum menemukan feel-nya. Jati diri. Iya, jadi saya dulu sempet setiap minggu tuh pulang mudik. Oh, masih homesick. Betul. Ya, homesick. Nah, tapi kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh kok
kayaknya oke nih gitu ya. Ya udah 2009 saya sudah mulai efektif di situ. Oke. Tridinamika tuh bergerak di bidang apa sih? Oke. Sebetulnya gini, kalau mungkin teman-teman yang sudah berinteraksi dengan Tridinamika ya, PT Tridinamika itu sebetulnya Tridinamika itu dianggapnya sudah expert. Expert itu artinya sudah pengalamannya sudah cukup tahun gitu guys. Karena 3D itu meskipun saya belum join ya, baru join di 2009 lah efektifnya. Itu 3D sudah dari 2008. Jadi historinya itu di tahun 3D itu berdiri dari 2002. 2002. Ya. Nah, di 2002 itu menurut senior-senior yang lebih senior dari saya, itu dulu 3D itu hanya pegang satu brand, teman-teman. Jadi hanya apa sih dulu lah Pak? Hanya satu brand saja, kemudian sampai sekarang berarti sudah 21 tahun teman-teman. 21 tahun itu kita sekarang sudah memegang lebih dari 40 brand. Wah, luar biasa sih. Brand itu maksudnya apa? Tadi pertanyaannya sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Benar. Jadi kita itu sebenarnya overall itu bergerak di bidang alat-alat instrumen, alat pengukuran dan kelengkapannya. Nah, kelengkapannya apa ya? Termasuk jasanya dan seterusnya. Oke, paling sih. Dari banyak brand itu kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Nah, kelompoknya adalah electrical. Nah, electrical mungkin teman-teman yang bergerak di bidang electrical paham mengenai alat-alat misalnya power meter, kemudian multimeter itu masuk kategori yang electrical gitu. Betul. Kemudian ada lagi kategori elektronika dan telekomunikasi. Nah, ini juga mungkin teman-teman yang di bidang telkom, nah itu pasti nggak asing dengan alat-alat misalnya spektrum analyzer misalnya, atau antena analyzer misalnya, atau osiloskop. Nah itu masuk kita kategorikan sebagai bidang elektronika dan telekomunikasi. Elektrotelco biasanya kita nyebutnya, nggak kepanjangan gitu ya. Iya, emang. Nah, satu lagi adalah lingkungan, environment. Nah, itu alat-alat yang terkait dengan lingkungan ya, namanya juga lingkungan. Contohnya adalah misalnya gas detektor atau gas analyzer, atau alat pengukur suhu, kelembapan dan seterusnya. Itu 3 kelompok besar. Namun kita ada satu lagi kelompok non produk, yaitu jasa. Nah, jasa ini juga kita banyak sebenarnya, ada jasa pengukuran, kemudian ada jasa repair, ada jasa kalibrasi dan training biasanya. Ceritain dong Pak Cip tentang visi misi dari 3D ini seperti apa? Gitu. Sekarang visi misi Tridinamika. Jadi visi Tridinamika adalah menjadi pusat alat instrumentasi dari seluruh dunia. Itu visinya seperti itu. Misinya adalah menjadi perusahaan yang selalu melakukan inovasi. Jadi inovasi dan melakukan pelayanan yang prima. Jadi pelayanan itu artinya ya baik itu servisnya, produknya, itu kita berusaha melakukan pelayanan prima. Nah, ceritain dong sukses ataupun ada studi kasus yang menampilkan dampak produk dan layanan yang Tridinamika berikan. Gitu. Apa nih cerita-ceritanya terkait studi kasus dampak dari produknya, ya pemasangan atau udah pernah masang di mana atau apa gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kalau studi kasus atau contoh-contoh kasus gitu ya. Nah, mungkin saya berikan beberapa contoh saja. Jadi contoh yang paling dekat kemarin adalah kita diminta bantuan untuk mendeteksi kebocoran pipa dalam tanah. Pipa air dalam tanah. Jadi itu di pipa itu untuk instalasi hidran. Jadi dia kan harus dicek tuh. Nah, ternyata tandonnya itu nggak dipakai pun habis. Padahal itu kan tandon itu tempat penampungan air ya. Betul. Oh iya. Enggak, mungkin ada yang nggak tahu. Toren kan di atas. Tandon di bawah. Iya. Gitu. Apa sama ya? Jadi karena instalasinya ada di bawah tanah semua, nyari bocornya itu nggak kelihatan di mana lah. Ini mau gali di mana? Mau nambal? Mau didengar ya kan? Nggak kedengeran juga. Kan? Nah, itu salah satunya.
Ada lagi kita itu di bidang tadi ya, misalnya deteksi. Nah, itu yang kita bantu berupa jasa. Oke. Nah, ada lagi yang kita bantu berupa peralatan karena kan memang core bisnis kita di bidang instrumen ya. Nah, itu kita pernah membantu suatu instansi pemerintah untuk melakukan semacam monitoring kualitas udara. Oke. Nah, itu untuk ya pasti kesehatan ya. Cuman ternyata ada regulasinya yang mengatur bahwa misalnya tidak boleh melebihi atau gas ambient misalnya H2S tidak boleh melebihi kadarnya sekian ppm. Oke. Nah, itu kan harus diukur menggunakan alat. Atau debunya itu tidak boleh lebih dari misalnya PM 2,5 itu tidak boleh. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, itu kita juga pernah provide seperti itu. Itu di bidang alat instrumen. Luar biasa. Ada lagi instansi pemerintah juga kita pernah membantu menyediakan alat-alat untuk pengetesan atau kalau secara umum di bidang untuk sertifikasi. Oke. Nah, itu kita menyediakan waktu itu alat untuk uji solar panel. Oke. Nah, jadi solar panel sekarang kan sudah banyak tuh impor dan bikin sendiri malah. Itu kalau kita tidak sertifikasi ya bisa ngasal dong bikinnya. Nah, itu kita menyediakan alat untuk itu. Oh. Mungkin 3 aja ya contohnya banyak nanti. Banyak sampai malam orang nanti. expert kita kan gitu. 3 aja dulu ya. Oke, jadi yang pertama itu yang deteksi pipa bocor itu di salah satu perusahaan perkeretaan lah ya, gitu kan. Ya. Terus yang kedua juga ada mungkin pemasangan yang EQM, bukan? Betul. Yang di Cilegon ya? Ya. Apa di mana gitu ya? Betul. Ini nanti ada foto-fotonya nih ditampilin. Dar. Gitu. Ya kan? Nah, itu. Nah, selanjutnya Pak Cip. Ya kan? Selanjutnya Pak Cip kan pastinya bersama tim engineer sudah banyak ya masang-masang alat ukur. Ya kan? Nah, pastinya juga namanya bertahun-tahun pemasangan alat ukur, pasti Pak Cip memahami kondisi yang ada di lapangan, tantangan, resiko apapun itu. Gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tantangan dengan perkembangan alat ukur gitu di zaman sekarang tuh? Apakah masih dibutuhkan? Emang penting? Sepenting apa? Dan mungkin Pak Cip bisa menjelaskan. Oke, jadi sebenarnya tantangannya bukan lebih ke situ ya. Tapi oke lah, pasti teknologi itu semakin lama semakin canggih, semakin maju. Nah, demikian juga alat pengukuran, alat-alat instrumen itu semakin canggih, semakin maju. Nah, tantangan di lapangan sebenarnya adalah masuknya brand-brand atau merek-merek yang dalam tanda kutip abal-abal. Nah, benar tuh Pak Cip. Benar, iya. Kenapa bisa seperti itu dan kenapa kita kita merasa terancam? Karena begini. Jadi beberapa kali teman-teman, mungkin salah satu dari teman-teman nih mungkin ya pernah komplain gitu ya, bukan komplain, menceritakan kepada kita perihal komplainnya. Gitu ya. Komplainnya apa? Pak, saya beli alat kok ini pembacanya kok nggak meyakinkan ya. Betul. Nah, kok nggak tahu nih melenceng alatnya atau apanya. Nah, setelah punya usut memang alatnya itu mohon maaf dari brand yang tidak terkenal, dari brand yang bukan tidak terkenal, nggak trusted lah, tidak terpercaya. Benar. Nah, itu sebenarnya tantangan kita itu untuk mengedukasi itu sebenarnya. Jadi untuk teman-teman jangan tergiur harga yang murah. Betul. Memang benar harga murah belum tentu jelek ya, tapi biasanya itu karena ini kan mainnya alat ukur nih, akurasi itu penting banget, presisi itu penting. Jadi mohon teman-teman kalau memang menginginkan alat ukur yang baik, kita bersedia membantu, mensuggest lah. Tidak beli dari kami ya nggak apa-apa, tapi ya kebangetan. Tapi gini Pak Cip, emang kita kan punya ada salah satu alat ukur ya, test pen non contact, gitu, dari salah satu brand. Ya kan, ya kita sebut aja lah Coffin Arnox, ya kan. Nah, itu kita jual nih teman-teman. Kalau teman-teman lagi nyari test pen non kontak bisa langsung cek di e-commerce kita, toko hijau maupun toko hitam, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Kita toko hitam tuh TikTok Shop, ya kan. Nah, teman-teman bisa cek tuh, kita jual CA732 Coffin Arnox Pak Cip. Nah, berangkat dari alat itu, kita jual dari harga 250.000 diskon jadi 185.000.
Oke. Gitu. Harganya 185.000. Yang seperti Pak Cip tahu, test pen itu sudah memenuhi standar IEC 61010 Cat 3. Nah, untuk mendapatkan standar itu kan susah. Betul. Pastinya Coffin Arnox nggak sembarangan dong bikin alat gitu. Nah, tiba-tiba ada satu kasus, mungkin ada orang lain ketika saya live gitu ya, live di TikTok juga teman-teman, pantengin juga TikTok 3D Dinamika tuh kita juga sering live, saya yang live gitu kan, sama bikin konten gitu. Itu ada yang bilang apa bedanya yang 185 yang Coffin Arnox dengan standarisasi Eropa bahkan atau mungkin dunia sama tes pen non kontak yang cuma 50.000 Pak Cip. Luar biasa gitu. Nah disitulah yang tadi Pak Cip bilang bahwa harga murah ya belum tentu. Misalkan gini teman-teman beli yang 50.000 tapi setelah pas teman-teman coba ya kan ke mungkin yang voltase 220 volt atau mungkin lebih, teman-teman melejit. Nah, Apa? melejit. Melejit. Ngukur Gitu ya kan. Bahkan kalau udah 220 volt udah nggak begitu lah, udah tek. Langsung gitu dong, ya kan? Nah, itu. Jadi pentingnya alat ukur ya kita lihat standarisasi. Betul. Gitu kan. Karena harga mahal ya kita lihat brand itu udah keluarin effort ya kan dari branding, manufaktur, standarisasi. Wah, terutama R&D-nya. Nah, R&D-nya itu bisa bertahun-tahun, bukan yang kayak bikin jadi jual, enggak. Atau lihat produk sebelah, dicontoh Nah, nggak bisa kan, gitu, tidak melalui riset. gitu loh, gitu. Apalagi yang Coffin Arnox itu udah Cat 3 Pak. Betul. Yang kelas industri, setahuku ada Cat 1, 2, 3, 4 setauku. Tapi yang 3 ini dia bisa up to sampai 600 volt. Jadi aman. Nggak usah pakai sarung tangan ngecek stop kontak, aman. Ya, jadi satu lagi yang menjadi tambahan. Jadi selain tadi yang mungkin saya sampaikan bahwa harga murah itu berefek pada akurasi dan misalnya presisi juga. Tapi satu lagi tadi mungkin yang ketinggal adalah safety. Nah, ini apalagi alat-alat yang langsung terhubung dengan daya besar. Jadi kita misalnya tadi bicara masalah CAT gitu ya, mungkin yang teman-teman yang belum begitu paham mengenai kategori ini, kita misalnya punya alat CAT 3 gitu. Yes. CAT 3 kita bisa gunakan nggak di CAT 2 dan CAT 1? Bisa. Tapi kalau alat teman-teman CAT 1, jangan sekali-kali gunakan di CAT 3. Jangan. Meskipun fungsinya sama, bisa jadi itu secara safety tidak dijamin. Yes. Bisa tadi apa namanya? Melejit. Melejit pakai apa aja? Melejit. itu bisa seperti itu. Jadi lebih penting safety-nya gitu. Jadi beli mahal itu sebetulnya bukan hanya beli barang, tapi beli safety. Wah, itu luar biasa. Ini tidak hanya terpatok di test pen Pak Cip, di seluruh alat. Alat pengukuran khususnya gitu. Apalagi yang listrik ya, karena kan kita kan bukan kayak kucing ya, nyawanya 9 gitu. Kita kalau misalkan sudah ajal ya udah sih. Cuma kan tapi kita berusaha, berikhtiar untuk mencari keamanan yang penting untuk diri kita juga. Gitu. Nah, jadi cara 3D untuk mengatasi tantangan itu ya dengan cara mengedukasi ya. Salah satunya untuk mengedukasi para customer yang mungkin bertanya, yang produk itu murah Pak. Nah, jadi kita lah yang berusaha, berkomitmen untuk mengedukasi. Ya, betul. Gitu. Sebenarnya apakah 3D Dinamika tidak menyajikan alat-alat yang murah yang di luar? Bisa. Bisa. Jadi selain edukasi ya. Jadi untuk menjawab tantangan itu selain edukasi, kita juga selektif memilih brand. Benar. Jadi nggak asal kita milih brand comot, coba ini dong murah, nggak gitu. Benar. Jadi kita selain edukasi tadi, teman-teman berarti sudah tahu nih yang bagus itu seperti apa, yang akurasinya bagus seperti apa, yang safe itu seperti apa. Kita juga menawarkan brand-brand yang memang sudah kita seleksi. Seleksi ya sesuai dengan kriteria tadi. Bener ya. banget. Jadi yang memang trusted gitu ya, sudah terpercaya, akurasinya bagus, presisinya oke. Safe juga gitu ya. Dan yang after sales-nya juga gampang, murah, mudah ya kan. Yang kalau namanya alat ukur pasti ada miss Pak. Betul. Gitu kan, namanya buatan manusia pasti ada miss. Nah, kita juga seleksi brand-brand yang apabila produknya ada yang miss, kemudahan dalam kita retur, apapun untuk servis langsung ke
ke manufakturnya tuh mudah kan gitu kan. Betul. Jangan kita menjual barang yang murah tapi habis itu udah selesai baru gitu. dipakai sebulan udah error terus ya. dikontak nggak bisa, suruh beli baru. Udah repot lah, udah pulang ya. Oke Pak Cip, pertanyaan selanjutnya. Itu kan terkait yang tadi kita sebutkan terkait satu kategori, ya dengan electrical lah, misalkan gitu yang tadi kita contohin test pen. Nah, ada gak komitmen PT Tri Dinamika Jaya Instrumen untuk menunjang keberlanjutan lingkungan yang ramah, yang ya greenhouse lah gitu, yang cinta lingkungan lah, ada gak sih? Oke. Jadi mungkin karena kita memang bidangnya adalah bidang instrumen, bidang alat-alat ukur, kita untuk menunjang itu kan kita tentunya mempunyai peralatan yang mensupport itu, bisa kita kan tidak bisa ngomong atau secara umum kita tidak bisa ngomong bahwa udara di sini itu bagus, udara di sini itu tercemar, itu kan cuman verbal, tidak ada nilainya. Nah, untuk memverifikasi itu kan kita punya alat-alatnya. Alat-alatnya, contohnya tadi ya, untuk memonitor debu, untuk memonitor gas beracun CO misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lah, alat-alat itu ternyata kok kosnya tinggi ya, jadi tidak bisa dimiliki atau tidak bisa diakses oleh pihak pribadi, biasanya industri atau instansi. Nah, kita ada solusinya juga teman-teman. Apa solusinya? Kita menyediakan jasa ukurnya. Jadi teman-teman tidak perlu investasi di situ. Kita yang investasi dari pihak kami, teman-teman tinggal memakai jasanya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi win-win gitu ya. Saya pengen tahu nih di sini udaranya bagaimana sih kualitasnya? Atau mungkin teman-teman lebih sering atau familiar dengan ISPU gitu ya. Nah, ISPU kan di sono nih. Nah, lah di kawasan industri sini misalnya bagaimana ISPU-nya? Nah, kita bisa menyediakan jasa itu. Nah, karena kita lagi di Business Center Cikarang, salah satu ya 3D melebarkan sayapnya sampai ke Cikarang, jangkauan bisnis, gitu kan? Lebar sekali. Peluang kolaborasi dan kemitraan bersama para stakeholder ataupun mitra-mitra yang lain yang potensial di bisnis di Cikarang, menurut Pak Cip gimana nih? Jadi kenapa kita melebarkan sayap tadi ya, dan terutama ke daerah atau area Cikarang? Karena beberapa kali kita memiliki semacam kontak atau berinteraksi dengan customer di area Cikarang. Nah, itu bukan mewajibkan ya, itu meminta kita untuk contoh misalnya, Pak bisa diskusi nggak Pak sebentar tentang misalnya tadi air quality gitu. Lah, kita janjian dulu gitu kan. Kemudian bisa nggak Pak didemokan alatnya Pak? Gitu lagi. Nah, dan itu frekuensinya sering. Nah, dan kalau kita simpulkan gitu ya, karena frekuensinya sering, terus kita bolak-balik visit Tangerang. Tri Dinamika ada di Tangerang teman-teman. Jadi jangan beranggapan kita itu ada di Bekasi gitu ya. Kita HO-nya di Tangerang. Jadi kita bolak-balik itu dari Tangerang ke Cikarang. Itu nyebrang Pulau Jakarta. Planetnya juga sudah beda. Itu secara cost kita lebih tinggi. Nah, makanya kenapa enggak melebarkan sayap tadi ya ke area sini. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ada keperluan untuk diskusi, kemudian untuk minta suggest, minta apapun itulah, teman-teman bisa berkunjung ke sini, ke Cikarang. Jadi nggak perlu janjian dulu lah. Jadi kalau janjian kan otomatis waktunya akan lebih lama ya. Misalnya janjian besok itu kan nggak mungkin. Nah, kalau ini bisa di sini. Jadi salah satu tujuan kami adalah untuk melebarkan sayap ini adalah yaitu tadi menjangkau lebih banyak customer terutama di area Cikarang. Gitu. Luar biasa jangkauannya terhadap mitra-mitra potensial yang ada di sini ya. Bisa disimpulkan bahwa PT Tri Dinamika dengan segala pengalamannya, bahkan kata Pak Cip dari sebelum dia masuk pun 3D memang sudah expert di bidang pengukuran, dan dulunya pertamanya awalnya megang satu brand. Hanya satu brand. Gitu kan. Dan setelah bertahun-tahun sampai di tahun ini di 2050 ini ya. 2023 ini selama
berapa ya, 20 tahun ya, 20-an tahun ya. ya. Sekitar 20-an tahun itu sudah banyak brand. Bahkan tadi Pak Cip bilang ada sampai dengan Sekitar 40-an. 40-an brand. Jadi teman-teman jadi nggak perlu ragu gitu bahwa memang PT Tri Dinamika expert, profesional di bidang pengukuran. Bisa berkunjung aja ke website kita di www.tridinamika.com ya. Ya. Gitu, ataupun melalui WA di 0812-8783-1637. Baru apa ya, kita memang lagi gencar juga masalah biogas ya. Betul, gitu, betul. biogas. Jadi teman-teman bisa nantinya apabila pengen kalibrasi biogas, ya kan, khususnya biogas 3.000, Ya. 5.000 gitu ya, Ya. bisa juga nanti langsung hubungin aja deh nomor yang di bawah apabila memang mau ada kalibrasi, ya kan, karena kita juga menyediakan selain jasa Repair. produk, kita juga repair, kalibrasi juga, workshop, ya kan, kita juga tour and travel loh. Oke, jadi begitu aja teman-teman. Terima kasih yang telah menonton podcast bersama Pak Cipto yang akhirnya turun gunung juga, ya kan, kembali lagi di bahasa teknisi. Mungkin nanti di next video Pak Cipto akan bisa kita ajak untuk review produk atau untuk podcast lagi. Ya, nanti diatur aja Pak Cipto karena memang Pak Cipto juga luar biasa sibuk. Karena abis ini aja nih, ini langsung harus ke Tangerang lagi ya. Ya, ya. Ya, pulang maksudnya. Pulang. Tuh. Karena ini udah waktunya pulang. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight baru dari kita berdua, gitu kan, mendapatkan kayak ya ilham lah dan pengetahuan, karena ya podcast ini tujuannya yang pertama adalah edukasi dan promosional pastinya. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe juga, dan juga jangan lupa cek sosmed Tri Dinamika, baik itu Instagram, TikTok. Di TikTok banyak konten-konten menarik yang lucu, yang mungkin teman-teman nggak tahu ada alat pengukuran untuk A, B, C, D, E. Nah, jangan lupa di follow. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa.